Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi bisa membuat siapapun bergidik dalam keheningan malam, takut menua sendirian. Ya, saya tahu, topik seperti ini bukan favorit semua orang. Tapi tunggu dulu, jika Anda pernah merasa cemas melihat langit-langit kamar di tengah malam sambil bertanya dalam hati, apa hidup saya akan berakhir di tempat tidur rumah sakit? Maka kita mungkin sedang duduk di kapal yang sama malam ini. Kita tumbuh dewasa dengan harapan akan masa tua yang tenang dan penuh kasih sayang. Tapi tiba-tiba saja, seseorang berkata pada saya, orang yang masuk panti jompo, 3 tahun juga belum tentu bertahan. Kalimat itu menghantam saya seperti angin dingin di tengah musim semi. Apakah itu yang akan terjadi pada saya? Saya Kim Sunja, 80 tahun dan sedang belajar menaklukkan dunia baru yang penuh ketidakpastian. Dan malam ini, saya ingin berbagi kisah yang semoga bisa mengubah cara Anda memandang hari esok. Kisah ini bukan hanya milik saya. Ini milik kita semua yang takut menua, takut sendiri, dan diam-diam mendambakan keluarga meski bukan dari darah sendiri. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan ya, beritahu saya Anda dari mana dan pukul berapa sekarang di kolom komentar. Saya suka tahu siapa yang menemani saya malam ini. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Ada satu malam yang terus terulang di kepala saya. Seperti mimpi buruk yang lupa bagaimana caranya pergi. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi. Saya masih terjaga. Bukan karena saya terlalu banyak minum teh hijau sore tadi, tapi karena ketakutan yang bersemayam di dada saya sudah mulai menggigit. Saya teringat percakapan beberapa minggu lalu di aula kecil pusat kesejahteraan lansia. Teman saya, sebut saja Namsun, berkata sambil menghela napas. Sunja, aku rasa kamu tidak bisa lagi tinggal sendiri. Sudah saatnya mempertimbangkan panti. Katanya lembut, tapi saya mendengarnya seperti dentuman palu godam. Saya tidak marah padanya. Saya justru marah pada kenyataan. 5 tahun sudah saya hidup sendiri setelah suami meninggal. 5 tahun penuh perjuangan, air mata, dan sesekali tawa kecil ketika menonton variety show sambil makan ramen tengah malam. Saya sudah merasa cukup bangga bisa bertahan. Saya masih bisa berjalan ke warung, menanak nasi, mencuci baju, dan tentu saja mengomel pada televisi. Tapi malam itu, ketika saya kembali ke rumah dan membuka pintu sendirian, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang langit-langit putih polos, dan bayangan panti jompo mulai menyusup masuk seperti asap. Saya pernah melihatnya di TV, ruangan penuh ranjang, lansia yang diam seperti patung, menatap langit-langit seperti sedang mencari malaikat yang belum juga datang. Dan yang paling menyakitkan, adegan ketika seorang nenek terus menoleh ke arah pintu menanti anaknya yang katanya akan datang minggu lalu. Itukah yang menunggu saya? Saya berusaha menghibur diri. Aku masih sehat. Aku masih bisa menyapu halaman dan memasak sup tahu pedas favoritku. Bisik saya. Tapi kenyataannya, saya baru saja mengalami 2 bulan terburuk sepanjang hidup. Lutut saya mendadak seperti punya prinsip sendiri. Suka tiba-tiba menyerah di tengah jalan ke kamar mandi. Dan saya mulai takut. Takut tidur karena siapa tahu saya tak akan bangun. Kalian tahu apa yang paling menakutkan dari hidup sendiri? Bukan sepi, bukan kesendirian, tapi kenyataan bahwa jika sesuatu terjadi, tidak ada yang tahu. Saya bisa tergelincir dan baru ditemukan seminggu kemudian karena bau aneh menyebar ke rumah tetangga. Maaf kalau kedengarannya menjijikan, tapi itulah realitas banyak orang tua di luar sana.
Ada istilah yang saya baca di koran, kematian sunyi, sebuah konsep sosiologis yang menarik sekaligus mengerikan. Kematian yang tidak disaksikan siapapun, tidak ditangisi, bahkan tidak langsung diketahui. Sebuah kemungkinan nyata bagi siapa saja yang menua sendiri. Mungkin kalian berpikir, lalu kenapa tidak tinggal bersama anak-anak saja? Pertanyaan sejuta umat. Pertama, saya memang punya anak. Dua, mereka baik, mencintai saya. Tapi mereka juga punya kehidupan sendiri, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak yang harus dijemput les dan diantar ke terapi. Saya sudah merasakan itu. Terakhir kali saya tinggal di rumah anak perempuan saya selama seminggu. Saya merasa seperti tamu yang tak diundang. Saya bisa membaca raut wajah menantu saya ketika saya minta tolong untuk membelikan obat sembelit. Saya bisa mendengar napas panjang cucu saya saat saya minta volume TV dikecilkan karena pusing. Saya mencintai mereka, tapi saya tidak ingin menjadi beban. Saya tidak ingin hidup dalam rumah orang lain, meskipun mereka keluarga saya. Lalu saya pernah berpikir untuk menyewa pendamping. Tapi kemudian saya melihat saldo pensiun saya dan tertawa miris. Dibantu 24 jam dengan tarif itu, mungkin kalau saya memenangkan lotre, tapi saya bahkan tidak pernah beli lotre. Ironis, bukan? Jadi disinilah saya di persimpangan. Di satu sisi, panti jompo yang saya bayangkan seperti lorong waktu menuju akhir. Di sisi lain, hidup sendiri yang perlahan-lahan menjadi lebih tidak mungkin. Malam demi malam saya habiskan bertanya pada diri sendiri. Adakah pilihan ketiga? Adakah kemungkinan yang belum saya temukan? Dan seperti sebuah sinyal dari semesta yang kehabisan kesabaran melihat saya mengeluh setiap malam. Sebuah potongan artikel di koran lokal menyentil saya pagi itu. Judulnya, Hidup Bersama Generasi Muda, Lansia Temukan Keluarga Baru. Saya mengernyit. Saya membaca ulang. Dan jantung saya berdetak sedikit lebih cepat. Hidup dengan pasangan muda yang bukan keluarga, apa ini lelucon April Mop yang terlambat? Tapi mata saya tak bisa lepas dari cerita yang dibagikan. Lansia yang tak ingin masuk panti, dan pasangan muda yang tak mampu menyewa apartemen mahal di kota besar. Mereka tinggal bersama, saling bantu, saling jaga. Sebuah pemikiran liar muncul dalam benak saya. Mungkinkah ini jalan keluar yang saya cari? Bukan panti, bukan rumah anak, tapi rumah sendiri yang dibagi. Saya belum tahu jawabannya waktu itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tidak mematikan lampu malam itu dengan perasaan takut. Saya mematikannya dengan rasa ingin tahu. Jumlah kata 93. Menunggu, lanjutkan. You said lanjutkan. ChatGPT said bagian 2. Besok paginya, saya bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Masih ada rasa nyeri di lutut. Dan punggung saya tetap protes seperti biasa. Tapi ada yang berubah di dalam dada. Seperti ada secercah cahaya kecil yang menyusup lewat jendela hati yang selama ini tertutup rapat. Dan percayalah, bagi seseorang seusia saya, secercah cahaya kecil bisa terasa seperti fajar di tengah malam musim dingin. Saya menyiapkan bubur kacang hijau. Karena itulah satu-satunya makanan yang bisa saya masak tanpa takut kompor terbakar jika saya tiba-tiba lupa. Lalu, saya duduk di dekat jendela dan membaca ulang artikel yang saya lipat rapi semalam. Program berbagi hunian antar generasi. Begitu tertulis di bagian atas. Mereka menyebutnya intergenerational co-housing dalam bahasa Inggris. Frasa yang terdengar seperti ide dari seminar sosiologi, tapi tampaknya sedang jadi kenyataan. Saya masih ragu. Bagaimana mungkin seseorang seusia saya, dengan semua keterbatasan dan kebiasaan aneh,
Bisa hidup bersama pasangan muda yang mungkin lebih suka mendengarkan musik keras atau makan makanan aneh yang dibungkus plastik dan dipanaskan dengan microwave. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak bisa terus seperti ini. 2 bulan terakhir benar-benar menunjukkan betapa rapuhnya saya. Suatu malam, saya ke kamar mandi dan hampir jatuh karena lantai yang sedikit licin. Saya terduduk cukup lama, tidak bisa bangun, menangis dalam diam karena tak ada yang mendengar. Disitulah saya sadar, saya bisa saja mati dalam keheningan. Dan saya pikir, apa yang saya tunggu? Semacam mukjizat bahwa tiba-tiba tubuh saya kembali ke usia 65. Bahwa ada tetangga yang memutuskan pindah dan jadi sahabat terbaik saya. Sayangnya, hidup bukan drama akhir pekan di televisi. Beberapa hari kemudian, saya mengikuti kelas pelatihan smartphone di Pusat Kesejahteraan Lansia. Jujur saja, saya mendaftar bukan karena ingin tahu cara menggunakan aplikasi pesan atau menyambung Wi-Fi. Saya hanya ingin mendengar suara orang lain. Apapun itu, di kelas itulah saya bertemu mereka. Mereka tampak mencolok di ruangan yang penuh uban dan tongkat bantu jalan. Pasangan muda, mungkin usia 35. Si pria mengenakan jaket jeans dan tersenyum ramah, sementara wanita di sampingnya mengenakan sweater warna pastel dan memiliki mata yang hangat. Jenis mata yang membuat Anda ingin berbagi rahasia masa kecil. "Oh, maaf Bu, boleh saya bantu?" kata pria itu ketika melihat saya kebingungan membuka kamera depan. Saya tersenyum gugup. "Boleh, asal kamu tidak menghapus kenangan saya." Itulah awalnya, sebuah bantuan kecil yang membuka percakapan panjang di kedai kopi dekat pusat kesejahteraan. Ternyata mereka sedang menjalani program penelitian tentang kehidupan berbagi antar generasi. Mereka membantu lansia belajar teknologi sambil mengenal gaya hidup satu sama lain. "Kami sedang mencari tempat tinggal juga. Sebenarnya," kata wanita itu, memperkenalkan dirinya sebagai Ji Eun. "Sewa rumah di sekitar sini gila-gilaan. Tapi kami ingin tetap di lingkungan ini karena tempat kerja kami dekat." Tiba-tiba, saya mendengar suara hati saya berbisik sangat keras. "Tanyakan saja. Sekali ini saja, jadi orang nekat." Saya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin kalian mau lihat rumah saya? Ada 2 lantai yang tidak pernah saya pakai sejak suami saya meninggal." Mereka tampak terkejut, tapi bukan dengan ekspresi menolak, lebih kepada keterkejutan yang menyenangkan. Seperti saat Anda menemukan dompet hilang di saku jaket musim dingin. Kami berjanji bertemu 2 hari kemudian. Saya bersih-bersih rumah lebih teliti dari biasanya, bahkan menyemprot parfum di ruang tamu meski tidak ada siapapun yang akan menciumnya kecuali saya dan kenangan. Dan ketika mereka datang, saya melihat kilatan harapan di mata mereka. Rumah tua saya dengan tangga kayu yang sedikit berderit dan jendela besar yang menghadap taman kecil. Tampaknya berbicara kepada mereka dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari rumah, bukan sekadar tempat tinggal. "Kami bisa tinggal di lantai 2 dan 3, Bu," kata Ji Eun. "Anda tetap di lantai 1, jadi kita punya privasi. Tapi kami bisa saling membantu kapanpun diperlukan." Saya mengangguk. Lalu, tanpa sadar, saya tertawa. Tawa yang canggung dan sedikit kikuk. Seperti anak kecil yang baru pertama kali naik sepeda tanpa roda bantu. Tapi tentu saja, setelah semua kegembiraan itu, datanglah pasukan kekhawatiran seperti yang selalu mereka lakukan. Saya berbaring malam itu, memandangi langit-langit yang sama, tapi kali ini dengan skenario baru di kepala. Bagaimana kalau mereka tidak cocok dengan gaya hidup saya? Bagaimana kalau saya mengganggu mereka? Bagaimana kalau saya merasa seperti penyewa di rumah sendiri? Saya merasa seperti sedang duduk dalam seminar psikologi perilaku, mempertimbangkan semua kemungkinan disfungsi dalam dinamika kelompok antar generasi.
Tapi kemudian, saya ingat lagi, apa pilihan saya? Apakah saya lebih rela menua sendirian daripada mencoba sesuatu yang mungkin berhasil? Keesokan harinya, saya mengajak mereka untuk duduk dan membahas lebih lanjut. Mereka membawa kopi, saya membuat kue beras. Kami bicara tentang aturan dasar, tentang siapa yang mencuci apa, siapa yang mengurus taman, dan siapa yang bertanggung jawab pada tagihan listrik. Saya bisa membayar sebagian tagihan, kata pria itu, namanya Minsu. Kami juga akan membayar sewa, walaupun kecil. Kami tidak mau tinggal cuma-cuma. Saya merasa hangat mendengarnya, bukan karena uang, tapi karena rasa hormat. Mereka tidak melihat saya sebagai wanita tua penyayang yang sedang kasihan, tapi sebagai mitra hidup, dan itu berarti lebih dari apapun. Akhirnya, kami sepakat untuk mencoba hidup bersama selama 1 minggu sebagai uji coba. Dan seperti itulah, 3 orang asing dengan jarak usia hampir 5 dekade memutuskan untuk mencoba menjadi semacam keluarga. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi saat saya menyalakan lampu malam itu, saya tidak lagi memandangi langit-langit dengan ketakutan. Kali ini, saya memandangi masa depan yang penuh tanda tanya, tapi juga penuh kemungkinan. Hari pertama tinggal bersama terasa seperti masuk ke serial TV realitas. Kalian tahu, yang isinya banyak adegan canggung, tawa palsu, dan suara latar yang berlebihan. Bedanya, di sini tak ada editor untuk menyelamatkan momen mati gaya. Pagi itu saya bangun lebih awal seperti biasa. Kebiasaan lama, bangun jam 6, minum air hangat dengan lemon, lalu menyapu teras sambil menyapa kucing liar yang kadang mampir. Hari itu tidak ada kucing, tapi ada suara langkah pelan di atas saya. Mereka sudah bangun. Saya memanaskan sup rumput laut sisa kemarin dan menyeduh teh ginseng. Tiba-tiba saya dengar suara pintu terbuka. Ji Eun menuruni tangga dengan rambut masih setengah basah dan wajah setengah tidur. "Selamat pagi, Ibu," katanya. Tersenyum sambil menguap. Saya hampir menjawab, "Selamat malam," karena dia benar-benar tampak seperti baru selesai menulis novel semalaman. Kami duduk di meja makan kecil di dapur. Sunyi, bukan karena kami tidak nyaman, tapi karena kami belum tahu bagaimana harus mengisi jeda. Saya biasanya nggak sarapan. "Bu," katanya akhirnya, "tapi supnya harum sekali." Saya tertawa pelan. Kebiasaan orang tua, sarapan itu ibadah. Beberapa menit kemudian, Minsu turun. Celana olahraga, kaos polos, wajah penuh semangat. "Saya dengar ada sup." Begitulah pagi pertama kami, sedikit kikuk, tapi hangat. Tapi, tentu saja, kehidupan nyata tidak bisa selamanya hangat seperti sup rumput laut. Hari ketiga, saya mengalami benturan pertama, pukul 6 pagi. Saya seperti biasa menyapu dan menghidupkan vacuum cleaner mini di ruang tamu. Kebiasaan lama, tidak berpikir panjang. Beberapa menit kemudian, pintu lantai 2 terbuka dan Minsu turun dengan wajah setengah ngantuk dan senyum kaku. "Bu, mungkin kita bisa atur jam bersih-bersih sedikit lebih siang," katanya pelan. "Kami baru tidur jam 2. Rasanya seperti dilempar spons basah ke wajah. Saya lupa. Mereka bekerja sampai larut. Ji Eun adalah penulis konten lepas, dan Minsu bekerja di startup yang jamnya fleksibel alias kacau. Saya merasa bersalah dan sedikit tua, tapi malam itu kami mengadakan pertemuan keluarga mini. Duduk bertiga di ruang tengah dengan camilan dan teh jahe. "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu," kata saya. "Tidak, Ibu. Kami yang minta maaf. Harusnya kami menjelaskan lebih awal," kata Ji Eon. Kami pun menyepakati. Saya bersih-bersih sore hari. Dan sebagai gantinya, mereka akan menemaniku jalan pagi 2 kali seminggu.
Win-win. Inilah yang saya maksud dengan gesekan kecil. Bukan karena tidak cocok, tapi karena kita berasal dari zaman dan kebiasaan berbeda. Tapi jika ada niat untuk memahami, semua bisa diurai. Hari-hari berikutnya diisi dengan penyesuaian-penyesuaian kecil. Saya mulai memahami bahwa microwave bukan musuh. Ji Eun mengajari saya cara menggunakan aplikasi pengantar makanan. Walau saya tetap curiga apakah ayam goreng yang datang itu benar-benar ayam. Sebaliknya, saya mengajari mereka cara membuat kimchi. Bukan kimchi instan dari supermarket, tapi yang benar-benar kita fermentasi sendiri. Ji Eun tampak begitu bersemangat, walau tangannya akhirnya bau bawang putih selama 3 hari. Kami tidak pernah merasa rumah seperti ini, Bu. Katanya suatu hari, selalu saja ada suara, makanan hangat, atau Anda. Saya diam sejenak, kata-katanya sederhana, tapi dalam mungkin ini yang saya rindukan selama 5 tahun terakhir. Rumah bukan hanya tembok dan atap, tapi tempat di mana kita merasa dibutuhkan. Dan saya tahu, mereka juga membutuhkanku. Bukan hanya sebagai pemilik rumah, tapi sebagai bagian dari hidup mereka, Yepai. Setiap kali saya melihat Minsu memperbaiki keran bocor atau Ji Eun meletakkan bunga di meja makan, saya tahu ini bukan sekadar berbagi tempat tinggal. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Tentu saja, tidak semua hari seindah puisi. Ada hari ketika saya marah karena sisa mie instan ditinggalkan di wastafel. Ada hari ketika saya merasa tersingkir saat mereka menerima tamu dan saya mengurung diri di kamar. Tapi seperti kata filsuf modern yang saya yakin pernah melihatnya di acara debat TV, hubungan dibangun bukan karena tidak ada konflik, tapi karena keinginan untuk menyelesaikannya. Satu hal menarik yang saya pelajari, generasi mereka tidak malu bicara tentang perasaan. Mereka bisa duduk dan bilang, kami merasa begini. Dulu, saya dibesarkan untuk menelan semua keluhan. Jadi ketika Ji Eun berkata, saya sedikit stres karena tenggat naskah. Bolehkah kami punya waktu sendiri malam ini? Saya terkejut, tapi juga kagum. Kebijaksanaan tua saya berkata, lebih baik jujur daripada menyimpan dendam. Hari ketujuh, saya membuat sup ayam dan kami duduk makan malam bersama. Ji-en berkata, Ibu, bagaimana kalau kita teruskan ini? Tidak hanya seminggu uji coba. Saya mengangguk pelan, tapi dalam hati saya menari. Dan malam itu, saya mematikan lampu kamar sambil tersenyum. Tidak ada langit-langit yang menakutkan malam itu. Yang ada hanya rasa lega, rasa tenang. Bahwa mungkin, hanya mungkin, saya sedang memulai bab baru yang lebih cerah. Oh, dan fakta aneh untuk menutup hari ini, ternyata generasi muda sekarang percaya bahwa tidur siang lebih dari 26 menit bisa memperburuk mood. Saya bilang, nah, saya tidur siang 2 jam dan tetap bisa marah-marah dengan semangat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti aliran sungai yang perlahan tapi penuh kejutan. Saya mulai terbiasa dengan keberadaan 2 anak muda itu di rumah saya. Suara langkah kaki mereka di pagi hari, suara bisikan mereka di malam hari, bahkan suara microwave yang berdengung lebih sering dari lonceng gereja dekat rumah. Semuanya perlahan menjadi bagian dari kehidupan saya. Satu sore, saya menyalakan televisi tanpa maksud menontonnya, hanya untuk mengusir sepi. Tapi bukan kesepian yang datang hari itu. Yang datang justru sebuah kilas balik yang menyadarkan saya. Hidup ini tak pernah benar-benar bebas dari ketakutan, Ibu ya. Bahkan saat kita sudah berada di tempat yang relatif aman. Berita siang itu membahas isu-isu yang sangat familiar. Peningkatan jumlah lansia yang hidup sendiri, kasus penelantaran di panti jompo, dan statistik yang menyebut bahwa Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kemiskinan lansia tertinggi di OECD. Saya menarik napas panjang. Ya,
Saya pernah menjadi bagian dari angka-angka itu. Bukan dalam artian uang, tapi dalam artian takut, takut dilupakan, takut tak berguna, takut tak memiliki siapa-siapa. Saya jadi ingat cerita dari blok sebelah. Ibu Lim yang ditemukan lemas setelah seminggu terjatuh di kamar mandi. Kalau saja ketua RT tidak datang untuk menagih iuran keamanan Speedmanio, mungkin dia sudah menjadi berita malam berikutnya. Dan siapa yang akan mengangkat berita saya kalau hal yang sama terjadi? Yang membuat saya merinding bukan hanya cerita itu, tapi kesadaran bahwa kita semua mungkin sedang berjalan menuju kesepian tanpa menyadarinya. Saat itulah saya tahu bahwa saya tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Saya tidak sedang diberi rumah kos, saya sedang diberi keluarga baru. Saya mulai lebih aktif terlibat dalam kehidupan Ji Eun dan Min Soo. Bukan dengan cara mencampuri, tapi dengan menjadi ada. Seperti ketika saya mendengar Ji Eun menangis diam-diam di kamar karena artikelnya ditolak. Saya membuatkan teh chamomile dan hanya duduk di seberang meja. Diam, menunggu dia bicara. Dan dia bicara. Bukan karena saya mendesaknya, tapi karena ia tahu saya mendengar. Terima kasih, Ibu. Katanya malam itu. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Saya tersenyum, menahan air mata yang mulai berkumpul di ujung mata. Siapa sangka seseorang yang bukan darah daging saya akan berkata begitu. Tapi tak semua reaksi dari luar sehangat itu. Anak sulung saya, Soojin, datang mengunjungi akhir pekan itu. Saya menyuguhkan teh, kue beras, dan juga senyuman terbaik saya. Tapi ia melihat sekeliling dengan dahi mengerut. Jadi ibu benar-benar tinggal bersama orang asing? Katanya setelah menunggu Min Soo dan Ji Eun keluar untuk berbelanja. Saya menghela napas. Mereka bukan orang asing. Mereka sekarang keluargaku. Soojin terlihat tidak puas. Tapi bagaimana kalau mereka memanfaatkan ibu? Bagaimana kalau mereka berniat buruk? Saya menatap matanya. Kau khawatir karena kau cinta. Tapi ketakutanmu tidak bisa menjadi alasan untuk menjauh dari sesuatu yang baik. Kenapa tidak tinggal bersamaku saja? Tanyanya kemudian. Dan kalimat itu seperti hujan di tengah hari cerah. Saya ingin berkata, karena aku tak ingin menjadi hantu yang menunggu giliran di kamar mandi. Karena aku tak ingin merasa harus meminta izin untuk hidup, tapi saya hanya tersenyum. Soojin, kamu punya kehidupan. Aku juga ingin punya. Dan mungkin itu kali pertama dalam 5 tahun. Kami berbicara seperti dua orang dewasa yang memahami bahwa cinta tidak harus selalu berarti tinggal serumah. Keesokan harinya, saya melihat Ji Eun sedang menulis di ruang tamu. Saya duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Aku senang kalian di sini." Dia berhenti mengetik dan memegang tangan saya. "Kami juga, Ibu. Saya tidak tahu kalau rumah bisa terasa begini, hidup." Dan memang hidup. Tiba-tiba rumah ini bukan lagi tempat yang hanya berisi kenangan tentang suami saya. Sekarang, rumah ini punya suara, aroma masakan berbeda, dan bahkan aroma parfum pria yang entah kenapa membuat saya tersenyum. Ada satu fakta aneh yang saya pelajari hari itu. Ternyata Min Soo punya alergi terhadap mentimun. Saya tahu ini karena saya menaruh irisan mentimun di sup dingin. Dan ia tiba-tiba bersin 3 kali berturut-turut seperti karakter kartun. Kami tertawa begitu keras malam itu, ta. Dan saya menyadari, kebahagiaan bisa datang dari hal sekecil bersin. Kebijaksanaan tua saya hari itu adalah ini. Kita tidak pernah terlalu tua untuk tertawa seperti anak-anak. Dan semakin hari, saya semakin yakin bahwa hubungan ini bukan hanya soal kebutuhan logistik. Ini tentang rasa memiliki, rasa dihargai, dan yang terpenting, rasa hidup. Ada satu kalimat dari buku filsafat yang saya baca di perpustakaan waktu masih aktif di komunitas. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibagikan. Dan malam itu,
ketika kami duduk bertiga menonton drama sambil berebut kacang almond. Saya merasa telah menemukan sedikit bagian dari kehidupan yang baik itu. Saya mungkin tidak tahu seperti apa masa depanmu, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tidak takut padanya. Saya hanya penasaran, dan itu untuk seorang wanita berusia 80 sudah merupakan pencapaian besar. Seperti pagi-pagi lainnya, saya bangun dengan suara burung yang saya curigai sebenarnya hanya efek dari aplikasi alam di ponsel Ji Eun. Entahlah, tapi suara itu membuat saya bangkit dengan senyum. Hari itu, saya berniat memasak tete oguk, sup kue beras, karena entah kenapa, rasanya seperti hari yang pantas untuk sedikit merayakan hidup. Sementara kaldu mendidih pelan di atas kompor, saya memandangi dapur yang kini tak lagi sunyi. Gantungan handuk kecil warna pastel, cetakan kue bentuk aneh yang saya yakin bukan dari zaman saya, dan sticky note di lemari es yang bertuliskan "Ibu, jangan lupa makan", membuat tempat ini lebih terasa seperti rumah daripada sebelumnya. Tepat ketika saya hendak menaburkan daun bawang ke dalam sup, Ji Eun muncul dengan langkah cepat dan wajah yang, kalau boleh jujur, seperti campuran takut dan bahagia. "Ibu," katanya dengan suara hampir berbisik, "saya hamil." Saya diam, lalu memalingkan wajah ke arah jendela, mencoba memastikan bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. "Kamu apa?" "Hamil," katanya lagi. Kali ini dengan senyum malu-malu. Saya butuh beberapa detik untuk memahami bahwa berita itu nyata. Bahwa rumah ini, rumah saya, akan segera dipenuhi oleh suara tangisan bayi. Dan walau bagian dalam diri saya melompat kegirangan seperti gadis remaja yang baru tahu drama idolanya tayang lebih cepat seminggu, bagian lain dalam diri saya, bagian yang sangat tua dan sangat realistis, berbisik, "Apa hidupmu akan berubah total?" Malamnya, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terpecah antara bayangan menggendong bayi mungil dan rasa khawatir bahwa saya akan menjadi beban baru. Saya berjalan pelan ke dapur dan duduk di kursi sambil menatap cangkir kosong. Lalu terdengar langkah kaki pelan. Ji Eun duduk di seberang saya, membawa 2 cangkir teh. "Ibu takut, ya?" Saya mengangguk pelan. "Bukan karena kamu hamil, tapi karena aku takut jadi alasan kamu tidak bisa menikmati kebahagiaanmu sepenuhnya." Ji Eun menggenggam tangan saya. "Justru sebaliknya, Ibu, kami tidak akan bisa menjalani ini tanpa Ibu. Kami berdua kerja, dan Ibu punya pengalaman, ketenangan, dan cinta." Saya tersenyum lemah. Dalam hati, saya merasa seperti sedang menerima gelar kehormatan sebagai nenek alternatif nasional. Beberapa hari berikutnya, rumah kami berubah pelan-pelan. Rak dapur mulai dipenuhi camilan sehat dan botol vitamin. Saya mulai mencari-cari di internet dengan sangat perlahan, tentu saja, tentang makanan sehat untuk ibu hamil. Dan Minsu mulai memperbaiki semua sudut rumah yang selama ini kami anggap aman tapi mungkin bisa menjebak bayi kelak. Tapi kebahagiaan ini, seperti biasa, datang dengan bonus kecil bernama tantangan. Satu sore, saya melihat seorang wanita paruh baya berdiri di teras. Saya buka pintu, dan dia langsung tersenyum, canggung. "Halo, saya Ibu Ji Eun." Saya kaget, tapi bukan karena kehadirannya, melainkan karena suara di kepala saya langsung berkata, "Wah, sekarang kamu harus bersaing memperebutkan cucu." Kami duduk di ruang tamu dengan teh dan kue beras. Lagi-lagi, awalnya percakapan terasa formal, lalu pelan-pelan kami mulai bicara lebih hangat. "Terima kasih sudah menjaga anak saya," katanya. "Sama-sama, dia juga banyak menjaga saya," jawab saya. Tapi tetap saja, saat dia melihat-lihat rumah, saya merasa seperti sedang dinilai. Apakah saya cukup bersih? Apakah dapur saya cukup aman untuk bayi? Apakah saya terlalu tua?
Malam itu, Ji-eun bicara jujur. Ibu saya agak protektif, tapi dia kagum pada ibu. Dia bilang, kalau semua mertua bisa seperti ibu, dunia akan damai. Saya tertawa sambil pura-pura batuk untuk menyembunyikan rasa terharu. Dan begitulah, kami mulai mempersiapkan kehadiran makhluk kecil yang belum kami lihat, tapi sudah kami cintai. Minsu mulai rajin mencari tutorial memperbaiki ranjang bayi. Ji-eun mulai menyulam bantal kecil, dan saya mulai mengingat kembali bagaimana rasanya mengganti popok di tengah malam sambil mengantuk dan menahan keinginan untuk kabur ke gunung. Tapi justru di tengah masa persiapan itulah datang satu masalah yang agak menjepit. Mungkin mulai bulan depan kami harus mengurangi uang sewa, kata Minsu suatu malam sambil menunduk. Penghasilan Ji-eun akan berkurang dan kami sedang menabung untuk kebutuhan bayi. Saya mengerti, tapi saya juga manusia. Saya punya tagihan, ya. Saya punya kebutuhan, dan saya tidak ingin hubungan kami rusak hanya karena masalah uang. Setelah berpikir seharian, saya mengetuk pintu kamar mereka. Saya punya ide, kata saya. Kalian boleh kurangi uang sewa. Sebagai gantinya, saya bantu jaga bayi saat kalian kerja. Dan untuk makanan, saya masak untuk kita bertiga atau berempat, ya. Minsu menatap saya seperti saya baru saja menyelamatkan dunia. Ibu yakin? Tanya Ji-eun. Itu tanggung jawab besar. Saya tertawa kecil. Nak, saya membesarkan 2 anak tanpa mesin pencuci piring dan tanpa YouTube. Percaya deh, saya bisa. Dan disinilah kebijaksanaan usia tua itu muncul. Kadang yang dibutuhkan bukan pengurangan tanggung jawab, tapi redistribusi cinta. Semakin saya memikirkan semuanya, Pikyo, semakin saya sadar bahwa hubungan ini memang bukan tradisional. Tapi apa definisi keluarga sebenarnya? Apakah harus ada hubungan darah? Ataukah cukup dengan keinginan untuk saling menjaga dan bertumbuh bersama? Saya juga mulai belajar menerima peran baru saya. Bukan sekadar pemilik rumah, tapi pengasuh, pendengar, penengah, bahkan pelawak pribadi. Dan fakta aneh minggu ini, Ji-eun ingin membesarkan bayinya dengan 2 bahasa, Korea dan Prancis. Saya bilang, bagus, biar nanti kalau dia menangis, saya tidak tahu apa yang dia keluhkan. Minsu menjawab, kalau menangisnya pakai logat Paris, kita langsung kasih susu lebih mahal. Ya bu. Kami tertawa begitu keras hingga kucing liar yang biasa tidur di teras kabur. Hidup dengan generasi muda memang penuh kejutan. Tapi justru kejutan-kejutan inilah yang membuat saya merasa muda kembali. Dan malam itu, sebelum tidur, saya menyentuh perut Ji-eun yang mulai membulat. Selamat datang, nak, bisik saya. Rumah ini sedang menunggumu. Hari-hari berlalu seperti benang halus yang dijahitkan perlahan menjadi selimut kehidupan. Semakin erat kami hidup bersama. Semakin saya merasa bahwa rumah ini bukan sekadar tempat saya menghabiskan hari tua, tapi ruang yang terus tumbuh bersama penghuninya. Namun seperti halnya selimut yang baik, benang-benang itu perlu disusun rapi agar tidak mudah sobek. Maka, datanglah waktu untuk membicarakan hal yang paling sulit tapi penting, aturan hidup bersama. Banyak orang beranggapan bahwa hidup dalam cinta dan kepercayaan tidak membutuhkan dokumen. Tapi saya, dengan semua rambut putih dan kerutan pengalaman permata, tahu lebih baik. Sebuah hubungan yang ingin bertahan lama justru harus dimulai dengan kejelasan. Saya masih ingat hari ketika kami duduk bertiga di ruang tamu. Di depan kami ada selembar kertas kosong, 2 cangkir kopi, dan udara yang agak canggung. Minsu menghela napas. Ibu, kami ingin bicara soal kontrak. Saya mengangkat alis. Kontrak? Kita ini keluarga, bukan rekan bisnis.
Tepat sekali, Ibu. Justru karena kita keluarga, kami ingin menjaga hubungan ini tetap sehat, sambung Ji Eun. Saya diam sejenak. Jujur saja, bagian dalam hati saya terasa sedikit tersinggung, tapi bagian yang lebih dewasa dari saya, yang untungnya masih dominan, menyadari bahwa ini bukan soal ketidakpercayaan, ini soal perlindungan. Untuk semua pihak. Akhirnya kami sepakat bertemu dengan seorang pengacara dari Pusat Kesejahteraan Lansia. Pengacara itu ramah, berambut setengah botak, dan mengingatkan saya pada suami saya waktu masih muda, banyak bicara, tapi penuh logika. Kami membahas berbagai hal, pembagian biaya listrik, air, dan gas, batas privasi antara lantai 1 dan lantai 2, aturan penggunaan dapur bersama, dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika suatu hari salah satu dari kami harus pergi. Itu terdengar menyedihkan, kata saya. Itu terdengar bijak, jawab Ji Eun, dan saya tidak bisa membantah. Kami akhirnya membuat kontrak yang isinya kira-kira begini. Pembagian ruang. Lantai 1 milik saya sepenuhnya. Lantai 2 dan 3 untuk mereka. Area tengah seperti dapur dan ruang tamu boleh digunakan bersama dengan kesepakatan waktu. Biaya hidup. Mereka membayar uang sewa yang disesuaikan dan membagi biaya utilitas secara proporsional. Karena saya masak setiap hari, kami sepakat saya tetap dapat tunjangan belanja bulanan dari uang sewa, privasi dan waktu sunyi. Tidak ada tamu menginap tanpa pemberitahuan. Tidak ada suara keras setelah pukul 10 malam. Kecuali kalau kita sedang nonton drama bareng. Itu pengecualian pribadi saya. Perpanjangan dan penghentian. Setiap tahun kami akan meninjau ulang kesepakatan. Jika salah satu pihak ingin berhenti, harus ada pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Peran keluarga. Walau tidak tertulis secara hukum, kami mencantumkan klausul khusus. Semua pihak sepakat untuk saling menjaga dan memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga. Saya menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa besar langkah ini. Dan tahu tidak, setelah kontrak itu selesai ditandatangani dan difotokopi, saya justru merasa lebih tenang, seperti memakai sabuk pengaman di dalam mobil. Kita tidak berharap terjadi kecelakaan, tapi kita tahu itu akan menyelamatkan kita jika sesuatu terjadi. Malam itu, saat makan malam, saya mengangkat gelas air mineral dan berkata, untuk keluarga yang bisa disegel secara hukum. Kami tertawa bersama. Tapi bukan hanya soal kontrak. Kami juga mulai menata ulang rutinitas rumah. Minsu memasang kalender besar di dinding dekat dapur. Di sana kami menuliskan jadwal pemeriksaan kehamilan Ji Eun, pembayaran tagihan, dan bahkan hal-hal kecil seperti hari cuci selimut dan hari camilan spesial buatan ibu. Dan satu hari dalam sebulan, kami sepakat untuk mengadakan rapat keluarga. Isinya bukan hanya soal pembagian tugas, tapi juga curhat, keluhan, dan harapan. Seperti organisasi nirlaba, kata Minsu sambil menempelkan sticky note di agenda. Lebih seperti kongres kecil, minus korupsi. Saya menimpali. Dari rapat keluarga pertama, kami tahu bahwa Ji Eun ingin lebih banyak ruang untuk menulis. Maka kami menyulap loteng menjadi studio mini. Saya yang sudah bertahun-tahun tidak naik tangga, kini belajar naik ke loteng hanya untuk melihat lukisan dinding pertamanya. Dan saya pun punya permintaan kecil, waktu khusus setiap minggu sore untuk menonton acara memasak klasik bersama. Mereka setuju tanpa banyak tanya. Malah Minsu kadang menirukan cara pembawa acara memotong lobak sambil berteriak, potonglah seperti hatimu yang terbuka. Hari demi hari, rumah kami menjadi semacam sistem yang rapi dan hangat. Ada jadwal, ada kebebasan, ada tawa, ada air mata, dan ini yang penting, ada ruang untuk semua perasaan. Kadang saya berpikir,
Ini yang tidak dimiliki panti jompo. Sebanyak apapun fasilitasnya, panti tidak bisa memberikan rasa kendali. Di sini, saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak sekadar penghuni kamar nomor 203. Saya adalah Kim Senja. Saya punya suara, dan suara saya didengar. Tentu saja, tidak semua orang mengerti. Tetangga saya, nih, Han, pernah berkata, saya tidak akan tahan hidup bersama anak muda. Mereka terlalu berisik, dan musik mereka seperti robot sedang kesurupan. Saya tertawa, lalu menjawab, kalau robot itu menyapu dan mencuci piring, saya biarkan saja dia kesurupan seminggu penuh. Saya mengerti kekhawatirannya. Hidup bersama orang dengan gaya hidup berbeda memang tidak mudah. Tapi bukan itu gunanya hubungan, belajar menyesuaikan. Kebijaksanaan tua saya minggu ini adalah hubungan sehat bukan yang tanpa konflik, tapi yang mau membahas konflik tanpa saling menyalahkan. Oh, dan fakta aneh minggu ini, ternyata ada komunitas di Belanda yang membayar mahasiswa untuk tinggal bersama lansia sebagai cara mengatasi kesepian dan masalah perumahan. Saya tunjukkan berita itu ke Ji Eun. Lihat, kita sudah hidup seperti orang Eropa tanpa perlu makan keju setiap hari. Mereka tertawa dan saya tertawa juga, tapi sambil mengunyah kimchi. Hari itu hujan turun pelan, seperti suara radio tua yang mengalun lembut di ruang tunggu rumah sakit. Saya duduk di dekat jendela dengan selimut tipis menutupi kaki. Aroma tanah basah bercampur dengan bau teh jahe dari dapur. Dan entah kenapa saya merasa seperti sedang berada di dalam adegan film yang tidak ingin saya akhiri. Minsu melangkah masuk sambil membawa kantong belanja yang basah. Ibu, saya beli ubi bakar. Mau coba? Saya tertawa. Kalau kamu menyuapinya ke mulutku, baru saya percaya kamu benar-benar menantuku. Loh, jadi kita resmi sekarang? Katanya dengan wajah berpura-pura kaget. Saya kira ibu masih uji coba. Kami tertawa seperti biasa, dan itulah keajaiban yang saya sadari akhir-akhir ini. Semua terasa biasa, tapi justru disitulah letak luar biasanya. Kehidupan yang dulu terasa seperti monolog kini menjadi dialog penuh warna. Hari-hari kami kini penuh rutinitas kecil yang membentuk jalinan kebersamaan. Saya menyiapkan sarapan, mereka menyapu halaman. Ji-eun kadang membawa pulang bunga segar dari pasar, dan saya menaruhnya di meja makan. Minsu memperbaiki lampu tangga yang berkedip. Sesuatu yang sudah saya abaikan selama 2 tahun karena, masih nyala juga. Tapi justru dalam hal-hal kecil itulah, kami menemukan ritme. Kami bukan lagi 3 individu yang mencoba menyesuaikan hidup, melainkan satu keluarga dengan gaya masing-masing tapi satu irama yang sama. Saya merasa seperti sedang bermain alat musik bersama. Kadang saya tabuh terlalu cepat, kadang mereka lupa not, tapi akhirnya kami selalu menyatu di bagian ref. Namun tentu, tak ada simfoni tanpa nada sumbang. Salah satunya terjadi ketika Jiyeon ingin mencoba menu vegetarian sepenuhnya selama sebulan untuk kesehatan bayi. Katanya dengan mata penuh harap, saya, seorang pecinta daging sejati, hanya bisa menatap sup rumput laut tanpa daging yang disodorkan ke saya. Nak, ini bukan sup, ini air yang tersesat. Ji Eun tertawa, tapi saya tahu dia berharap saya mencoba, dan saya pun mencoba. Setidaknya seminggu. Saya bahkan pura-pura menikmati salad keleh yang bagi saya terasa seperti makan sapu ijuk dengan bumbu lemon. Pada akhirnya, kami sepakat saya tetap boleh masak galbi di dapur, asal tidak menciprat ke peralatan masaknya. Dia tetap boleh membuat tofu steak selama tidak mencoba meyakinkan saya bahwa rasanya seperti ayam. Kompromi. Ada juga hari ketika Minsu mengundang teman-teman kerjanya untuk makan malam. Saya awalnya senang, rumah ramai, penuh tawa muda.
Tapi saat saya hendak duduk bersama, salah satu temannya bertanya, "Ibu tinggal di sini karena anak-anaknya jauh ya?" Saya tersenyum sopan, tapi di dalam hati saya seperti direbus dalam kuah pedas. Saya ingin menjawab, "Tidak, saya tinggal di sini karena saya memilih. Karena saya berani mengambil jalan yang orang lain anggap aneh." Tapi saya hanya menjawab, "Saya tinggal di sini karena saya senang." Lalu saya pergi ke dapur dan menyibukkan diri dengan memotong semangka. Ji Eun datang beberapa menit kemudian telah memeluk saya dari belakang. "Maaf ya, ibu, teman saya belum mengerti cara kita hidup." Saya mengangguk. Tidak semua orang perlu mengerti. Yang penting, kita mengerti satu sama lain. Dan itu menjadi kebijaksanaan saya minggu ini. Pengertian tidak selalu harus bersifat publik. Kadang, cukup dalam lingkaran kepercayaan. Oh, dan bicara soal lingkaran kepercayaan, saya mulai menyadari bahwa mereka mempercayakan lebih banyak hal pada saya. Kunci brankas kecil, buku tabungan cadangan, bahkan file digital penting yang harus mereka kirim jika keduanya berhalangan. Saya tersentuh, karena artinya saya bukan sekadar ibu rumah ini. Saya adalah titik tengah dalam struktur kehidupan mereka. Dan saya sendiri mulai percaya pada mereka dengan cara yang unik. Contohnya, saya mulai meninggalkan rumah dengan tenang. Dulu, saya takut kalau saya pergi dan jatuh di jalan. Tidak ada yang tahu. Sekarang, saya tahu ada orang yang akan menyadari kalau saya belum pulang. Suatu sore, saya kembali dari pasar dengan langkah sedikit goyah. Minsu langsung keluar dari rumah. "Ibu lama sekali. Saya sudah mau telepon polisi." Saya tersenyum lelah. "Saya cuma beli ikan asin, bukan tersesat di Himalaya." Tapi saya tahu, dalam hati, saya merasa aman, karena rasa aman itu bukan soal pagar tinggi atau sistem alarm, tapi soal tahu ada seseorang yang menanti. Kami pun punya ritual baru, malam cerita. Setiap Jumat malam, kami duduk di ruang tengah dengan lampu kuning redup, dan masing-masing menceritakan satu hal dari masa lalu mereka. Ji-un bercerita tentang waktu dia kabur dari rumah karena tidak diizinkan ikut kursus teater. Min-su mengisahkan cintanya pada seorang guru bahasa Korea saat SMA yang berakhir tragis karena ia salah kirim puisi cinta ke wali kelas. Saya bercerita tentang saat saya dan suami saya menyelinap keluar dari rumah mertua hanya untuk makan kimbap di pinggir sungai. Kami baru menikah 2 minggu saat itu. Mereka tertawa, mereka menangis, saya pun ikut. Dan dari situ, kami belajar bahwa meski usia dan zaman memisahkan, pengalaman manusia selalu punya jembatan. Fakta aneh minggu ini, Minso takut kecoa, bahkan yang mati. Saya mengetahuinya ketika seekor kecoa tergeletak di dapur dan dia memanggil saya dari lantai atas dengan suara panik seperti ada zombie masuk rumah. Saya mendekat, mengambil kecoa dengan tisu, dan membuangnya ke tong sampah. "Ibu, Anda berani banget," katanya. Saya menjawab, "Nak, saya membesarkan 2 anak. Satu suami keras kepala, dan pernah menghadapi harga cabai naik 300%. Kecoa bukan apa-apa." Malam itu, Ji Eun mencium pipi saya dan berkata, "Kami beruntung punya ibu." Saya ingin menjawab, "Aku juga beruntung," tapi tenggorokan saya terlalu penuh oleh perasaan hangat. Jadi saya hanya mengangguk dan menatap bintang di luar jendela. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tapi ia nyata, jujur, dan setiap detiknya membuat saya merasa lebih hidup dari yang pernah saya rasakan selama 5 tahun terakhir. Dan kalau ini bukan keluarga, saya tidak tahu apa lagi namanya. Ada suatu pagi ketika saya terbangun bukan karena jam biologis lansia yang selalu memaksa saya bangun sebelum matahari, melainkan oleh suara langkah kecil yang lembut dan agak terburu-buru. "Minsu, cepat, aku rasa ini waktunya." Itu suara Ji Eun.
Dan saya langsung duduk tegak di tempat tidur. Jantung berdetak seperti genderang perang. Saya membuka pintu dan menemukan Ji Eun berdiri dengan tangan memegang perut. Wajahnya pucat tapi penuh keberanian. Sudah kontraksi 5 menit sekali, Bu, katanya. Minsu sudah panik, meskipun berusaha terlihat tenang seperti di film. Tapi wajahnya justru lebih mirip orang yang lupa caranya bernapas. Saya tahu ini hari besar. Hari ketika rumah kami akan kedatangan anggota baru yang belum pernah melihat dunia. Tapi sudah membuat dunia kami berubah total. Saya ikut ke rumah sakit. Meskipun saya tahu saya bukan bagian dari keluarga dalam pengertian hukum atau darah. Tapi secara emosi, saya tak bisa tidak hadir. Di ruang tunggu itu, saya duduk berjam-jam. Tangan menggenggam dompet kecil yang berisi foto suami saya. Lihat, Opa, bisik saya dalam hati. Kita akan jadi keluarga besar. 13 jam kemudian, Ji Eun melahirkan seorang bayi perempuan mungil yang pipinya merah dan tangisannya seperti suara alarm yang tidak ingin kita matikan. Minsu keluar dari ruang bersalin dengan mata sembab, senyum merekah, dan suara gemetar. Ibu, cucu ibu sudah lahir. Saya menahan air mata, tapi mereka tidak bekerja sama. Mereka jatuh begitu saja. Beberapa hari setelahnya, rumah kami berubah total. Semua terasa lebih sibuk, lebih berantakan, tapi juga lebih hidup. Popok di meja makan, susu di dekat microwave, dan suara tangisan di tengah malam menggantikan suara jangkrik yang biasa menemani tidur saya. Saya diberi kehormatan luar biasa, menjadi penjaga utama si kecil saat orang tuanya tidur atau bekerja. Saya bahkan mendapatkan gelar Halmeoni, nenek, dari tetangga. Meskipun saya tahu bayi ini belum bisa memanggil siapapun. Dan tentu saja, semua ini datang dengan pelajaran baru, benar. Contohnya, saya belajar bahwa bayi zaman sekarang tidur di nest yang terlihat seperti kasur mini untuk alien. Bahwa Dot sekarang sterilnya harus pakai mesin uap, bukan hanya air panas. Dan bahwa aplikasi untuk merekam jam tidur bayi lebih banyak dari aplikasi keuangan di ponsel saya. Tapi lebih dari teknologi dan keribetan, saya belajar bahwa cinta bisa muncul dengan cepat, bahkan tanpa tali darah. Bayi kecil itu, dengan tangannya yang mungil dan senyumnya yang masih lebih mirip refleks otot daripada kebahagiaan, mencuri hati saya. Setiap kali dia meringis atau tertidur di lengan saya, dunia seperti mengecil, dan hanya tersisa suara napasnya dan detak jantung saya. Minsu dan Ji Eun semakin sibuk, tapi juga semakin terhubung. Mereka bekerja sama seperti dua penari dalam pertunjukan yang belum pernah mereka latih sebelumnya. Tapi entah bagaimana tetap sinkron. Dan saya berada di samping panggung, menyeka keringat mereka dan kadang ikut menari. Kami juga membicarakan hal yang praktis. Pengeluaran meningkat, tentu saja. Minsu sedikit kesulitan menyeimbangkan penghasilan dan kebutuhan bayi. Maka, kami duduk bersama, seperti biasa, dalam rapat keluarga dan meninjau ulang kontrak. Saya tahu ini mungkin di luar kesepakatan awal, kata Ji Eun hati-hati. Tapi bolehkah kami membayar sewa lebih sedikit selama 6 bulan ini? Saya menatap mereka itulah, pasangan muda yang jelas sedang berjuang tapi tetap sopan, tetap jujur. Saya tersenyum. Tentu. Tapi sebagai gantinya, kalian harus membiarkan saya mengajari cucu kita menyanyi lagu rakyat Korea. Mereka tertawa dan kami sepakat. Itulah pelajaran lain. Keluarga yang baik adalah yang fleksibel. Kita menyesuaikan, saling menolong, dan tidak menghitung dengan kalkulator dingin. Kami mungkin bukan keluarga berdasarkan hukum, tapi kami hidup dengan hukum yang lebih dalam, kepercayaan. Suatu sore, Ji Eun pulang dengan mata berkaca-kaca. Ibu, hari ini ada yang tanya, siapa wanita tua itu? Waktu saya menggendong bayi di taman. Saya jawab, itu ibu saya. Saya terdiam.
lalu memeluknya. Rasanya seperti hati saya dikukus dengan kasih sayang. Dan saya mulai sadar bahwa sebutan seperti menantu, anak, nenek, semuanya bisa dibangun, bukan hanya diwariskan. Fakta aneh minggu ini, ternyata bayi bisa mengenali suara nenek lebih cepat dari suara ayah. Kalau nenek yang lebih sering mengganti popok dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Saya membacanya di artikel daring. Sumbernya mungkin tidak bisa dijadikan referensi ilmiah. Tapi hati saya mengiyakan. Dan kebijaksanaan saya minggu ini datang saat saya mengganti popok jam 3 pagi. Minsu terbangun dan berkata, "Ibu, saya bisa ganti." Saya menjawab sambil tersenyum. "Nah, kalau kamu ganti, saya kehilangan kesempatan untuk merasa masih berguna." Kadang, menjadi berguna itu lebih penting dari sekadar beristirahat. Itulah kebenaran yang diam-diam saya sadari. Dalam dunia yang kadang membuat lansia merasa seperti beban, saya merasa justru menjadi sumber kekuatan. Bukan karena saya superwoman, tapi karena saya diberi ruang untuk memberi. Kami bahkan mulai membuat kegiatan keluarga tiap akhir pekan. Bukan yang mahal, sekadar jalan ke pasar, duduk di taman, atau menonton film lama. Kami menonton film hitam putih, dan Ji Iun menangis di akhir cerita. Minsu berkomentar, "Ini bukan hanya nostalgia. Ya, ibu, film ini benar-benar bagus." Saya mengangguk. Karena zaman dulu, kita tidak punya efek visual. Kita hanya punya cerita. Dan bukankah hidup kita juga begitu? Cerita yang diceritakan ulang, diwariskan, ditertawakan, dan kadang membuat orang lain menangis. Setiap malam, saya memandangi cucu kecil saya yang tidur di pelukan ibunya. Saya tahu waktu saya tidak sepanjang waktu mereka. Tapi saya juga tahu bahwa sisa waktu ini bisa penuh makna. Saya, Kim Sunja, 80 tahun, bukan lagi hanya seorang janda tua yang takut masuk panti. Saya adalah Halmeoni. Saya adalah bagian dari kisah baru. Dan setiap tangisan bayi yang membangunkan saya adalah alarm kehidupan bahwa saya masih di sini, masih dicintai, dan masih punya peran. Malam itu, saya menulis sesuatu di buku harian saya. Tak perlu darah untuk jadi keluargai. Tak perlu kontrak untuk saling mengasihi. Cukup keberanian untuk membuka pintu dan kesediaan untuk tinggal. Ada satu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahwa di usia 80 tahun, saya akan belajar kembali apa artinya tumbuh. Ya, tumbuh. Bukan dalam arti tinggi badan, yang justru menyusut setiap tahun, tapi tumbuh sebagai manusia, sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Sejak si kecil hadir di rumah kami, setiap hari terasa seperti latihan sabar dan kasih yang tidak pernah saya terima dari kursus atau buku panduan. Suara tangis yang tak bisa saya pahami artinya, wajah polos yang kadang hanya diam menatap saya, dan tangan mungil yang menggenggam jari saya seperti pegangan terakhir di dunia ini. Semuanya mengajarkan satu hal, cinta tak butuh syarat. Satu pagi, saat saya sedang menidurkan cucu kami di ayunan kecil di ruang tamu, Minsu datang dengan wajah penuh beban. "Ibu, saya baru saja ditawari pekerjaan baru, tapi itu di Busan." Saya menoleh perlahan. Detik itu juga saya tahu bahwa sesuatu akan berubah. "Dan kamu akan pindah?" tanya saya. Suara saya lebih pelan dari biasanya. "Kalau kami pindah, kami harus mulai dari awal lagi. Tapi kalau bertahan di sini, saya harus menolak peluang besar." Ia menunduk. "Dan kami tak ingin meninggalkan ibu." Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya memandangi bayi yang tertidur dengan napas tenang yang seolah tak peduli dunia di sekitarnya sedang dilanda badai keputusan. Beberapa hari kami habiskan dengan banyak percakapan. Di dapur, di ruang tamu, bahkan di taman belakang yang jarang kami gunakan.
Dan kami bukan hanya bicara tentang logistik, kami bicara tentang ikatan, tentang rasa kehilangan yang bahkan belum terjadi, tentang bagaimana sebuah rumah bisa jadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Akhirnya, saya mengambil keputusan yang mengejutkan mereka. Kalian pergi, kata saya. Ambil kesempatan itu. Jangan takut meninggalkanku. Mereka menatap saya seperti saya baru saja menawarkan diri untuk tinggal di bulan. Tapi ibu, saya mengangkat tangan, dengarkan dulu. Saya tidak akan tinggal sendiri. Saya sudah belajar bahwa hidup tidak harus statis. Kalau rumah ini pernah jadi rumah bagi kalian, mungkin bisa juga jadi rumah bagi orang lain. Kalian telah mengajari saya membuka pintu. Sekarang, saya siap membukanya lagi. Keputusan itu berat. Tapi justru karena berat, saya tahu itu benar. Beberapa minggu kemudian, Minsu dan Ji Eun resmi pindah ke Busan. Kami memeluk satu sama lain dengan erat di teras. Seperti keluarga yang berpisah di stasiun kereta dalam drama lawas. Si kecil menggeliat di pelukan Ji Eun. Belum mengerti bahwa dunia sedang berubah di sekelilingnya. Dan tiba-tiba rumah terasa hening lagi, tapi tidak kosong, karena kenangan mereka menempel di dinding, bersembunyi di antara bantal sofa, dan mengendap di dalam teh yang saya seduh tiap pagi. Saya butuh beberapa hari untuk menyesuaikan diri kembali, tapi saya tidak kembali menjadi Kim Sunja yang dulu. Kini, saya punya lebih dari sekadar pengalaman hidup. Saya punya keberanian untuk memulai ulang. Maka saya pergi ke pusat kesejahteraan lansia dan bicara pada koordinator program hunian bersama. Saya siap membuka rumah lagi. Ia tersenyum, seolah sudah menunggu kalimat itu keluar dari mulut saya. Kami punya beberapa pasangan muda yang mungkin cocok, tapi kita akan pastikan, seperti sebelumnya, bahwa semuanya melalui uji coba dan kontrak yang sehat. Dan begitulah, saya memulai prosesnya lagi. Kali ini lebih percaya diri. Saya tahu apa yang saya cari, bukan sekadar penyewa, tapi seseorang yang ingin membangun kehidupan bersama. Saya bertemu 3 pasangan dalam 2 minggu. Ada yang terlalu sibuk, ada yang terlalu pendiam, dan ada yang terlalu banyak bicara. Akhirnya, saya bertemu dengan pasangan keempat, Hyun dan Mira. Keduanya guru SD yang baru menikah dan sedang mencari tempat tinggal yang tenang tapi tidak terlalu jauh dari sekolah. Mereka sopan, hangat, dan memiliki senyum yang tidak dibuat-buat. Kami bicara lama di ruang tamu, dan saya tahu, seperti dulu saat pertama kali bertemu Minsu dan Ji Eun, bahwa ada sesuatu yang pas. Setelah 1 minggu masa uji coba, kami semua sepakat untuk melanjutkan. Kami duduk lagi dengan kopi dan kontrak, menyesuaikan beberapa pasal, menambahkan 1-2 hal yang saya pelajari dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, saya bahkan menyisipkan klausul kecil yang ditulis dengan pena ungu. Setiap pihak berkomitmen untuk membangun rumah, bukan hanya berbagi ruang. Dan tahu tidak, itu terdengar lebih sakral daripada sumpah pernikahan manapun yang pernah saya dengar. Mira, yang ternyata suka berkebun, mulai menata taman belakang sudah. Saya membantunya menanam cabai dan daun bawang. Hyun, yang punya hobi memperbaiki barang bekas, mulai memugar rak buku tua saya dan bahkan mengecat ulang meja makan yang mulai kusam. Saya tahu mereka bukan Minsu dan Ji Eun. Dan saya tidak mencoba mencari salinan dari keluarga saya yang pertama. Tapi saya juga tahu bahwa cinta tidak mengenal kuota. Saya bisa mencintai lagi, membangun lagi, tanpa mengkhianati apa yang sudah ada. Suatu sore, saya menerima video dari Ji Eun. Si kecil sudah mulai belajar berjalan. Dalam video itu ia menubruk kursi dan tertawa keras. Ji Eun menyisipkan catatan kecil. Dia masih ingat suara ibu. Waktu saya nyalakan lagu pengantar tidur yang ibu nyanyikan, dia langsung diam dan tertidur. Saya menangis. Tapi bukan tangis kehilangan, tangis syukur. Karena ternyata
Ketika kita berani membuka pintu, dunia tidak hanya memberi kita tamu, tapi juga meninggalkan bekas cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan fakta aneh minggu ini, ternyata bayi bisa mengingat lagu yang sering mereka dengar di masa kandungan. Saya membuktikannya sendiri. Lagu Arirang yang sering saya nyanyikan sambil mengayun Ji Eun waktu hamil, kini bisa menenangkan bayinya dari jarak ratusan kilometer. Kebijaksanaan minggu ini, waktu bisa mengambil banyak hal, tapi tidak bisa menghapus jejak cinta yang sungguh-sungguh. Malam itu, saya duduk sendiri di ruang tengah, tidak ada bayi menangis, tidak ada suara microwave, tapi hati saya penuh. Saya menyesap teh perlahan dan berbisik pada diri sendiri, aku masih di sini, dan aku masih tumbuh. Saya pernah mendengar seorang dosen sosiologi berkata, di TV tentu saja, bahwa struktur keluarga modern itu seperti gelombang. Tidak statis, tidak pasti, dan selalu dalam proses negosiasi. Wah, waktu itu saya tidak mengerti maksudnya. Tapi sekarang saya pikir saya bisa menjadi pembicara tamu dalam kelasnya. Dulu saya percaya keluarga itu harus dibentuk oleh darah dan sejarah panjang. Tapi pengalaman saya membuktikan bahwa terkadang keluarga adalah tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk saling menghormati, untuk tidak menyerah saat berbeda, dan untuk terus belajar mencintai tanpa jaminan. Hyun dan Mira, pasangan muda yang kini tinggal bersama saya, membawa energi baru yang berbeda dari Minsu dan Ji Eun. Mereka lebih tenang, lebih sistematis, dan sangat menghargai ruang pribadi. Di minggu pertama mereka pindah, saya tidak mencium aroma masakan apapun dari atas. Saya pikir mungkin mereka sedang puasa, bro. Ternyata mereka sedang berusaha tidak membuat dapur berantakan sebelum tahu cara saya mengaturnya. Ibu, kami tidak ingin salah letak alat-alat dapur, kata Mira dengan mata besar dan jujur. Saya tertawa. Nak, selama kamu tidak mencuci beras dengan sabun, semuanya akan baik-baik saja. Kami kembali membuat jadwal mingguan, tapi kali ini lebih fleksibel. Kami menyepakati jadwal bersih-bersih bergilir, hari tanpa suara untuk pekerjaan rumah. Dan ini yang saya minta khusus, malam mingguan menonton acara lama. Hyun, yang awalnya skeptis terhadap drama 80-an, kini menjadi penggemar berat Sunglass. Namun, yang paling saya hargai dari mereka adalah usaha untuk benar-benar menjadi bagian dari rumah ini. Bukan hanya tinggal, tapi hadir. Mira suka merajut, dan sekarang kami punya sudut kecil di ruang tengah yang kami sebut zona benang. Saya, yang dulu tak pernah bisa membuat syal tanpa bentuk seperti belalai gajah, kini belajar merajut topi bayi yang katanya cukup lucu untuk dijual di pasar daring. Hyun, di sisi lain, punya ide untuk mendigitalisasi resep-resep lama saya. Ibu, resep kimchi. Ibu itu emas, kita bisa buat buku kecil, katanya dengan semangat seorang editor penerbitan. Saya tidak yakin akan hasilnya, tapi saya suka gagasannya. Lebih penting lagi, saya suka caranya melihat saya, bukan sebagai wanita tua yang hidup di masa lalu, tapi sebagai penjaga warisan rasa. Satu malam, setelah makan malam, Hyun menyodorkan draft perjanjian baru. Ibu, kami pikir ada baiknya kalau kita menambahkan klausul kesehatan dan keadaan darurat di kontrak. Saya membaca perlahan dalam draft itu. Mereka memasukkan hal-hal seperti siapa yang akan dihubungi jika saya jatuh sakit, siapa yang akan menemani ke rumah sakit, dan siapa yang bertanggung jawab untuk keputusan medis jika saya tidak sadar. Saya menatap mereka. Kalian sudah berpikir sejauh ini? Mira menjawab lembut. Karena kami peduli, Bu. Dan kami ingin ibu tahu bahwa kami tidak akan lari kalau keadaan memburuk. Saya diam, lalu mengangguk. Baiklah, tapi tambahkan satu lagi. Jika saya koma, jangan biarkan siapapun memangkas rambut saya sembarangan. Kami semua tertawa, tapi saya tahu dalam hati,
Itu salah satu momen paling serius dalam hidup saya. Karena dalam tanda tangan yang kami bubuhkan malam itu, ada ikrar tak tertulis kami keluarga Mai, apapun yang terjadi. Dan sejak itu, kehidupan kami berjalan dengan tenang tapi penuh isi. Mira hamil setelah 2 bulan tinggal bersama saya. Saya tidak langsung tahu, dia menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu saya. Pagi itu, ia mendekat sambil membawa 2 gelas susu kedelai. Ibu, saya punya 2 berita. Satu baik, satu juga baik. Saya tertawa. Beritakan saja keduanya. Saya hamil, katanya sambil menggenggam tangan saya. Dan saya ingin ibu jadi bagian dari perjalanan ini. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya memeluknya erat. Seolah semua rasa takut yang dulu pernah saya simpan perlahan mencair. Kami pun kembali menyusun ulang kehidupan. Kali ini, dengan tambahan satu lagi calon anggota keluarga yang akan membawa tawa dan tangis baru. Saya mengeluarkan kotak tua berisi baju bayi milik anak saya dulu. Sebagian sudah kusam, tapi saya tahu cinta di dalamnya masih utuh. Kami mencucinya bersama, menyetrika, dan melipatnya dengan hati-hati. Dan seperti biasa, kami menyusun paket kebijakan keluarga, jadwal istirahat untuk Mira, hari belanja bersama agar nutrisi bayi dijaga. Giliran jaga malam, jika nanti bayi sudah lahir. Hyun berkata dia sudah siap dengan headphone peredam suara. Kami bahkan menambahkan kegiatan baru. Malam dongeng. Setiap Jumat malam, saya membacakan dongeng, baik yang saya ingat dari masa kecil, maupun yang kami karang bersama. Mira mencatat, Hyun menggambar ilustrasi. Siapa tahu suatu hari, ini jadi warisan kecil kami. Fakta aneh minggu ini, ternyata suara usapan perut sambil menyanyikan lagu rakyat bisa menenangkan bayi dalam kandungan. Setiap malam, saya menyanyikan Doraji dan Mira berkata, bayi di perutnya berhenti menendang. Saya bilang, mungkin dia hanya berpura-pura tidur agar tidak perlu dengar suara ibu tua menyanyi fales. Kebijaksanaan saya minggu ini datang dari momen ketika saya duduk di teras, memandangi 2 orang muda yang sibuk memasang gorden bayi. Saya berpikir, kita mengira hidup ini soal mempersiapkan akhir. Tapi ternyata, hidup adalah tentang mempersiapkan ruang untuk awal yang terus datang. Saya, Kim Senja, yang dulu takut pada kesendirian, kini sibuk menyiapkan tempat tidur bayi, menyetrika selimut mungil, dan bahkan mencoba menyusun lirik lagu pengantar tidur baru, yang tidak terlalu membosankan, tentu saja. Dan malam itu, sebelum tidur, saya menulis satu catatan kecil dan menempelkannya di pintu kulkas. Keluarga ini dibangun oleh keberanian untuk mencintai, bukan oleh tradisi. Kadang saya berpikir, hidup di usia senja seperti menonton film lama yang sudah ditonton berkali-kali. Kita tahu alurnya, hafal adegan klimaks, dan bisa menebak akhir ceritanya. Tapi yang tidak saya duga, ternyata hidup bisa menambahkan babak baru setelah kredit penutup. Dan babak itu bisa sangat menyenangkan. Sekarang, rumah saya tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan saat semua penghuni tidur, masih ada suara kipas angin yang mengayun pelan, atau detak jam tua di ruang tamu yang seakan mengingatkan, "Hei, kamu masih di sini?" Kehidupan kami semakin terstruktur sekaligus fleksibel. Bayi Mira lahir di musim gugur, saat daun-daun kuning berguguran dan udara mulai menggigit. Kami menamainya bersama-sama, Hana. Nama sederhana, tapi penuh makna. Satu, awal, kesatuan. Dan Hana? Oh Hana. Dia seperti matahari kecil yang bangun terlalu pagi dan tidur terlalu malam. Tangisannya nyaring, tendangannya kuat, dan pipinya seperti mochi yang terbuat dari awan. Saya menjadi Halmeoni lagi. Tapi bukan versi kuno yang hanya duduk diam di pojokan rumah.
Saya terlibat. Saya belajar membedakan popok organik dan non-organik. Ya, itu hal nyata sekarang. Saya mengunduh aplikasi penghitung jadwal menyusui. Tentu dengan bantuan Hyun yang sabar mengajari saya menekan ikon yang benar. Kami mulai punya tradisi-tradisi baru. Setiap Sabtu pagi, kami sarapan bersama sambil mendengarkan lagu-lagu lawas. Mira selalu membuat pancake dengan topping aneh. Pada suatu hari bahkan mencoba dengan bubuk teh hijau dan rumput laut. Saya pura-pura menikmatinya karena dia terlihat bahagia. Tapi setelah itu, saya menggoreng ikan asin untuk menetralisir lidah. Hyun sering membacakan berita terkini untuk saya. Lalu kami berdebat kecil tentang topik-topik hangat. Menurut saya, itu kebijakan terlalu tergesa-gesa. Katanya suatu hari, saya mengangguk. Menurut saya, kamu terlalu muda untuk menghakimi, tapi cukup bijak untuk didengarkan. Di sela-sela kehidupan harian, saya mulai menulis. Bukan novel atau memoir, saya terlalu malas untuk menyusun alur besar. Tapi saya menulis fragmen, potongan-potongan hidup, tentang cara membuat sup rumput laut yang benar, tentang makna ulang tahun ke-80 yang diam-diam membuat saya menangis, atau tentang suara tangisan bayi yang lebih menghidupkan rumah daripada jam dinding digital. Fakta aneh minggu ini, ternyata bayi baru lahir bisa mengenali bau ketiak ibunya. Serius? Saya baca di artikel kesehatan bayi, saya menunjukkannya pada Mira. Jadi kamu tidak perlu pakai parfum mahal, cukup berkeringat saja. Dia tertawa begitu keras sampai Hana terbangun. Lalu ada momen-momen hening. Seperti saat saya duduk sendirian di kamar dan mengenang suami saya. Saya berbicara padanya dalam hati. Oppa, kamu pasti tidak percaya. Rumah kita penuh bayi dan pasangan muda yang suka makan salad. Tapi aku bahagia. Itulah hal yang menakjubkan. Saya bisa merindukan masa lalu dan mencintai masa kini. Dalam satu tarikan napas, kami menghadiri festival lingkungan di balai desa bersama. Saya memakai hanbok biru langit yang sudah saya simpan puluhan tahun. Dan semua orang memuji saya seperti saya artis veteran. Hyun memperkenalkan saya ke teman-temannya sebagai ibu kami. Saya pura-pura terganggu. Aku bukan tua-tua sekali, tahu. Tapi hati saya berbunga-bunga di malam-malam tertentu. Ketika saya tak bisa tidur, saya duduk di ruang tengah dengan secangkir teh. Dari atas, saya bisa mendengar suara langkah kaki pelan atau gumaman pelan Mira menenangkan Hana. Dan saya tahu, saya tidak sendiri. Dan saya tidak sekadar tidak sendiri. Saya menjadi bagian dari lingkaran hidup baru yang terus tumbuh. Kami bukan keluarga sempurna. Kami pernah berselisih soal siapa yang menumpuk cucian terlalu lama, tentang siapa yang lupa mematikan lampu dapur, atau kenapa ada botol susu basi tertinggal di kulkas 2 hari. Tapi kami juga tahu cara minta maaf. Dan lebih penting lagi, kami tahu cara tertawa setelahnya. Kebijaksanaan minggu ini datang dari percakapan sederhana antara saya dan Mira. Ibu, kalau Hana besar nanti, saya ingin dia punya keberanian seperti ibu. Saya tertawa. Keberanian? Ini semua kebetulan. Tidak, ibu. Butuh keberanian besar untuk membuka rumah kepada orang asing. Dan lebih besar lagi untuk mencintai mereka seperti keluarga sendiri. Saya terdiam, lalu menjawab, maka kamu juga sudah mewarisinya. Nah, dan mungkin itu esensi hidup yang selama ini saya cari. Bahwa warisan bukan hanya tentang uang atau rumah, tapi tentang nilai-nilai, tentang bagaimana saya memperlakukan orang lain, tentang keberanian untuk berubah, dan kesediaan untuk mulai lagi. Saya menulis satu fragmen baru malam itu. Keluarga bukan tempat untuk sempurna, tapi tempat untuk tumbuh bersama, sambil saling menerima ketidaksempurnaan. Dan tahu apa yang lebih menenangkan dari menulis itu? Melihat Hana,
Si kecil yang dulu hanya janin dalam perut Ji Eun dan sekarang sudah bisa menjerit keras minta perhatian. Tertidur di pangkuan Mira, dikelilingi oleh cinta dari orang-orang yang tidak disatukan oleh DNA, tapi oleh pilihan. Saya, Kim Sunja, tak lagi takut pada masa tua, karena masa tua saya kini sibuk, sibuk mencintai, sibuk belajar, sibuk merawat, dan yang paling penting, sibuk menjadi manusia. Dan rumah ini bukan akhir dari perjalanan saya. Ini permulaan dari kehidupan yang terus menemukan bentuk barunya, seperti air dalam kendi yang dituangkan ke gelas-gelas berbeda, tapi tetap memberi rasa segar. Esok pagi, kami akan pergi ke pasar bersama. Mira ingin mencoba membuat kimchi sendiri, dan saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat seseorang merusak dapur demi sebuah niat baik. Saya tersenyum, menyelimuti bahu saya, dan mematikan lampu ruang tengah. Suara kipas angin kembali terdengar, dan saya tahu saya baik-baik saja. Pagi ini matahari naik perlahan, seperti tidak ingin membangunkan dunia terlalu cepat. Sinar kuning keemasan menyelinap masuk melalui tirai ruang makan, menari pelan di lantai kayu. Saya duduk di dekat jendela, menyesap teh dengan tangan kiri sambil memegangi buku catatan kecil di tangan kanan. Di dalamnya, puluhan halaman berisi tulisan tangan saya, kisah, resep, catatan harian, dan sedikit curhatan ringan yang mungkin akan memalukan jika ditemukan orang lain. Tapi pagi ini saya ingin menulis sesuatu yang berbeda. Sebuah penutup, bukan akhir dari hidup saya. Oh tidak, saya harap masih panjang jalan yang harus saya tempuh. Tapi penutup dari satu bagian luar biasa dalam hidup saya. Perjalanan saya menemukan bahwa keluarga bukanlah kata yang harus selalu disandarkan pada hubungan darah. Saya menatap rumah saya, ruang makan yang kini dipenuhi mainan Hana, dapur yang beraroma daun bawang dan wijen, ruang tengah yang sofanya sedikit robek karena Mira pernah tertidur sambil menggendong bayi dan lupa mengangkat kakinya. Rumah ini hidup, bernapas, berkisah. Beberapa bulan lalu, saya mungkin masih takut pada kesendirian. Tapi sekarang, saya dikelilingi oleh kehidupan, bayi yang tertawa, orang tua muda yang sibuk, dan percakapan ringan yang muncul tiba-tiba di sore hari sambil menyantap kue beras atau roti gandum, yang selalu saya anggap terlalu kering. Tapi Mira suka sekali. Kami bahkan punya tradisi Halmeoni. Setiap malam Jumat, saya duduk di ruang tamu, dan siapapun yang sedang tidak kelelahan harus mendengarkan saya bercerita. Bisa tentang masa muda saya, tentang bagaimana dulu saya dan suami naik sepeda butut ke festival Lentera, atau tentang harga tahu yang dulu pernah naik 3 kali dalam seminggu karena gagal panen. Mira dan Hyun menyimak, kadang tertawa, kadang bertanya serius. Dan Hana, dia biasanya tidur sebelum cerita dimulai, tapi saya tahu, suatu hari nanti, dia akan mendengar rekamannya, karena Hyun selalu merekam diam-diam. Mereka pernah bertanya, "Ibu, apa yang paling ibu syukuri sejak semua ini dimulai?" Saya menjawab tanpa ragu, kesempatan, kesempatan untuk tidak menyerah, untuk tidak memutuskan bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan, untuk tidak membebani anak-anak saya yang sudah punya hidup sendiri, untuk membuka pintu kepada orang asing yang kemudian menjadi keluarga. Dan dari situ, saya menyadari satu hal, kita selalu bisa memilih, bahkan di usia 80, bahkan saat lutut sudah tak sekuat dulu dan nama-nama baru sulit diingat, kita bisa memilih untuk membuka hati, untuk memberi ruang, untuk menerima bahwa hidup tak harus seperti yang kita bayangkan, bahkan bisa lebih baik. Fakta aneh minggu ini, ternyata lansia yang hidup bersama generasi muda memiliki peluang 40% lebih tinggi untuk tetap aktif secara mental dan fisik dibandingkan mereka yang hidup sendiri. Saya ingin menempelkan statistik itu di kulkas dan berkata pada setiap orang tua yang saya kenal, "Lihat,
Sains memihak kita. Kebijaksanaan minggu ini datang dari pengalaman kecil. Saat saya menjatuhkan panci dan terduduk kelelahan. Hyun datang, tidak dengan panik, tapi dengan tenang. Ia mengambil tangan saya dan berkata, "Ibu tidak harus kuat setiap saat. Kami di sini." Dan saya menangis, bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena akhirnya saya mengizinkan diri saya untuk lelah, untuk rentan, dan tetap merasa dicintai. Suatu sore, kami semua duduk di halaman belakang. Hana merangkak pelan di atas rumput sintetis. Kami sepakat mengganti rumput asli agar aman. Mira memetik daun basil, dan Hyun sedang mengotak-atik mainan edukatif. Saya menatap mereka dan bertanya pelan, "Kalian pernah berpikir hidup akan jadi seperti ini?" Mira tertawa, "Tidak pernah, tapi ternyata ini yang terbaik." Dan saya setuju. Saya mungkin tidak punya pensiun besar, tidak punya gelar tinggi, dan tidak punya cucu kandung yang datang setiap minggu. Tapi saya punya ini, ruang hidup yang dibagi dengan orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal. Rumah ini telah melihat banyak hal. Tangisan, tawa, bau popok, suara microwave. Dan kini, rumah ini melihat saya sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar usia atau status sosial. Keluarga yang tumbuh dari pilihan. Sebelum tidur malam itu, saya menulis fragmen terakhir di buku kecil saya. Jika ada yang bertanya padamu, apa arti keluarga? Jawablah, keluarga adalah tempat kita bisa menjadi tua dengan anggun, sambil tetap diajak bermain oleh mereka yang baru belajar berjalan. Saya menutup buku, meletakkannya di meja samping tempat tidur, dan mematikan lampu. Tak ada ketakutan malam ini, hanya rasa syukur. Saat cerita ini mencapai akhirnya, saya ingin Anda yang sedang mendengarkan di tengah malam, menutup mata sejenak dan meresapi napas Anda perlahan, dalam, tenang. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan seorang perempuan lansia yang dulu takut sendirian, takut panti jompo, takut menjadi beban, hingga ia menemukan cara baru untuk hidup. Bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Ia membuka rumah dan hatinya pada generasi yang jauh lebih muda. Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu dibentuk oleh darah, tapi oleh keberanian untuk berbagi dan niat untuk saling menjaga. Jika Anda, seperti saya, merasa cemas akan masa tua, ketahuilah kita masih punya pilihan. Kita bisa membangun bentuk keluarga baru. Kita bisa hidup berdampingan dengan hormat, kontrak yang jelas, dan hati yang terbuka. Kita bisa menua dengan bermartabat, ditemani suara tawa dan tangisan bayi, bukan hanya suara jam dinding. Dan sebelum tidur malam ini, ingatlah 7 langkah kecil yang bisa Anda mulai esok pagi. Beranikan diri untuk bicara tentang kekhawatiran Anda. Cari informasi tentang program hunian berbagi generasi. Rapikan rumah Anda. Mungkin kelak akan ada yang tinggal bersama Anda. Kembali bersosialisasi, walau hanya menyapa di warung. Tuliskan kebutuhan dan batasan pribadi Anda. Siapkan kontrak yang adil dan jelas. Yang terakhir, jangan takut membuka hati. Kini, matikan lampu. Tarik selimut Anda. Biarkan suara ini perlahan memudar bersama detak jam yang terus berdetak, bukan menuju akhir, tapi menuju awal baru. Kita semua berhak atas akhir yang hangat dan hidup yang layak sampai napas terakhir.